Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barasetya Pratama dengan NIM 6705-2030 dari kelas D3TT 4401 dan dengan rekan kelompok saya Dehani Nur Kemala Hidayat dan juga Donald Kelvin Manalu. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara merakit komponen dari sirine 3 suara. Oke, sebelum membuat sirine 3 suara, adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu solder. Kali ini kita menggunakan solder listrik ya. Setelah itu tenol, potongan kuku. Nah, di sini saya menggunakan potongan kuku untuk memotong sisa-sisa dari komponennya. Kenapa saya tidak menggunakan tang? Karena jika menggunakan pemotong kuku, itu hasilnya akan lebih rapi. Pinset untuk mengambil komponen yang kecil. Setelah itu ada baterai 9 volt. Nah, dan ada beberapa komponen yang lain, di antaranya satu resistor, ya, dengan nilai 2K2, ada juga resistor dengan nilai 470, resistor dengan nilai 820, selanjutnya juga ada resistor dengan nilai 4K7, ada resistor dengan nilai 10K, resistor dengan nilai 1K8, ada resistor lagi yaitu dengan nilai 100, resistor yang terakhir yaitu dengan nilai 18K. Jadi totalnya ada 8 resistor. Setelah itu ada 6 elko. Untuk elko yang pertama yaitu elko dengan nilai 47 mikrofarad dengan voltasenya 50 volt. Lalu ada 2 buah elko, nah, yaitu 470 mikrofarad dengan voltasenya 25 volt. 2 elko lagi yaitu 4,7 mikrofarad dengan voltase 50 volt, dan elko yang terakhir yaitu 100 mikrofarad dengan voltase 25 volt. Selain itu ada juga TIP 31C. Selanjutnya ada 4 kapasitor 945. 4 buah kapasitor ya, itu kapasitor 945. Lalu ada DPDT
Selanjutnya ada juga dua kapasitor, yaitu kapasitor 47. Nah, selanjutnya ada tripod, yaitu dengan 200 ohm. Ada dua dioda, yaitu dioda 1N 4148. Bisa dilihat ya, sangat kecil diodanya. Setelah itu ada satu buah LED yang berwarna merah. Lalu ada juga penghubung baterai ke baterai yang 9 volt tadi ya. Setelah itu ada speaker, ada juga kabel untuk penghubung speakernya, dan juga tempat untuk dudukan dari speaker. Dan yang terakhir adalah PCB sendiri dari sirine 3 suara. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk langkah praktikum, yang pertama-tama kita masukkan dulu resistor-resistor ke tempatnya. Yaitu untuk yang pertama-tama ada resistor 470, 2K2, 820, 4K7, 10K, 1K8, 100, dan yang terakhir ada 18K. Nah, berikut adalah komponen dari resistor yang telah kita pasang ke bagian board PCB-nya. Bisa dilihat ya teman-teman ininya. Nah, setelah itu kita akan coba menyolder bagian bawah dari kaki-kakinya. Yaitu pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu soldernya. Nah, jika solder sudah cukup panas, kita letakkan komponennya di bawah ya, untuk PCB-nya di bawah untuk menyolder. Untuk cara menyolder, yang pertama-tama kita tempelkan terlebih dahulu mata soldernya ke bagian yang akan kita solder, kita tempelkan. Lalu setelah itu kita dorong timahnya sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat ya hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lakukan lagi. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Setelah itu kita solder semuanya dari kaki-kaki komponen resistor ini sampai selesai. Nah, berikut adalah hasil dari solderan kita ya teman-teman. Bisa dilihat, tapi masih ada kaki-kaki dari resistornya yang masih menempel.
Nah, di sini kita akan membersihkan kaki-kakinya menggunakan potongan kuku ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Kita bersihkan sampai pangkal. Blur. Nah, berikut adalah PCB yang sudah kita rangkai. Kita bersihkan kaki-kakinya menggunakan pemotong kuku. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pasang elko terlebih dahulu. Untuk elko, untuk kaki yang lebih panjang, ini tuh kutub negatif. Kaki yang pendek adalah kaki yang panjang adalah kutub positif dan kaki yang pendek adalah kutub negatif. Nah, ini coba kita contohkan ya. Untuk elko dengan nilai 4,7 mikrofarad, kita coba ya, ini 4,7 mikrofarad ya teman-teman, bisa dilihat ya, 4,7 mikrofarad dengan voltasenya 50 volt. Kita pasangkan. Untuk yang plus kita kasih di sini, yang main kita kasih di sini. Oke. Setelah itu lanjutnya ini ada 100 mikrofarad dengan voltase 25 volt. Kita pasangkan ya teman-teman di sini. Yaitu plusnya yang panjang ada di sini dan yang main ada di sini. Kita lanjutkan sampai elko yang selanjutnya. Yap, ini adalah elko yang sudah kita pasang ya teman-teman ke PCB-nya, tapi kita belum solder. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, itu untuk positif. Ini benar kan teman-teman? Coba kita lihat positif. Ada di sini. Negatif, positif, negatif di sini. Oke. Setelah itu kita solder ya teman-teman buat kaki dari elko-nya. Nah, berikut adalah hasil solderan kita ya buat elko tadi. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk kaki-kaki yang masih menempelnya ya teman-teman. Nah, berikut adalah komponen yang sudah kita bersihkan untuk kaki-kakinya. Ya, untuk selanjutnya kita pasang kapasitor 945 ya teman-teman. Dengan jumlahnya ada 4. Nah, di sini saya contohkan. Nah, di sini kan bentuknya kan ada ya setengah lurus, setelah itu setengah lingkaran ya, yang ini. Nah, kita coba pinsetnya mana. Oke,
Kita menggunakan pincat saja agar lebih mudah kerjanya. Kita jepit. Ini kan saya ngambil yang setengah lingkaran ya teman-teman, setengah lingkaran terus ada lurusnya. Lurus setengah lingkaran kita masukkan ke sini juga yang sama, yaitu lurus lalu setengah lingkaran. Nah, setelah ini berhasil ya teman-teman, seperti ini pemasangannya. Kita pasangkan sama lurus lalu setengah lingkaran, lalu yang lainnya juga sama ya teman-teman. Sip. 945. Oke, sip. Satu lagi. Oke. Ya, teman-teman, ini kita sudah berhasil memasangnya dah. Seperti inilah. Ini setengah lingkaran lalu lurus, setengah lingkaran lurus. Ini juga sama. Setelah itu kita solder bagian bawahnya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, setelah kita solder komponen dari kapasitor 945, kita bersihkan menggunakan pemotong kuku. Nah, berikut adalah hasil dari solderan kita untuk kapasitor 945 ya. Setelah itu kita next ke selanjutnya, yaitu kita pemasangan dioda ya teman-teman. Untuk dioda sendiri seperti ini bentuknya, kelihatan nggak ya? Nah pokoknya seperti ini. Untuk ujung yang berwarna hitam kita kasih ke sebelah sini. Ini juga sama. Seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan diodanya. Untuk ujung berwarna hitam kita kasih di sebelah kanan. Sip. Lalu kita solder. Nah berikut adalah hasil dari pemasangan dioda kita ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah itu yang sisi sebelah hitamnya itu ada di sebelah kanan ya. Sudah saya bersihkan juga. Untuk selanjutnya yaitu kita memasang TIP 31C. Nah kita kasih di sini ya teman-teman. Nah ini kan ada pendinginnya, besi pendingin, dan ini juga ada besi pendinginnya teman-teman. Nah ini kotak ini, di belakang kotak kecil panjang ini adalah besi pendingin. Jadi cara pemasangannya yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini untuk pemasangan TIP 31. Kita solder ya teman-teman. Nah berikut adalah hasil dari pemasangan dari TIP 31C. Nah untuk selanjutnya kita ada pemasangan trim pot ya teman-teman. Trim pot kan mempunyai 3 kaki. Kita langsung masukkan aja ya.
pakai pinset. Sip. Ini trim pot kita masukkan. Setelah itu sekalian ya kita pasangkan DP-DT-nya. Kita pasangkan DP-DT-nya sekalian ya. Yaitu kakinya 6. Ini juga kakinya 6 sama teman-teman. Sip. Oke. Nah, ini tinggal kita solder aja ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini berikut adalah hasil dari pemasangan trim pot dan juga DP-DT-nya ya teman. Nah, kita sudah pasangkan. Nah, untuk selanjutnya kita pemasangan LED ya teman-teman. Nah, di sini ada kutub plusnya itu di sebelah kanan dan kutub negatif di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini untuk kutub plus itu tuh ditandain dengan kadang ada dibengkokkan seperti ini, seperti saya. Dan bisa juga kita melihat dari LED-nya. Nah, bila ada kotak yang lebih besar itu tuh negatif. Kalau ada kotak yang lebih kecil itu tuh positif. Nah, kita pasangkan. Kita pasangkan agak lebih tinggi aja ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita solder. Nah, berikut adalah hasil pemasangan untuk LED ya teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pemasangan kapasitor 47 ya teman-teman nih. Kita pasangkan di sini. Sini teman-teman bisa lihat. Nah. Nah, untuk satunya juga kita pasangkan. Nah, setelah itu kita solder ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita menyolder bagian dari C47, jadi kita udah bersihkan juga ya. Nah, selanjutnya kita ini dulu ya, kita pasangkan konektor dari baterai ini teman-teman ke PCB. Untuk yang warna merah jangan sampai tertukar ya teman-teman. Untuk yang warna merah tuh ada di atas dan warna hitam tuh ada di bawah seperti ini teman-teman nanti. Nah, setelah itu kita solder terlebih dahulu ya. Nah, berikut adalah hasil dari penyolderan kita untuk konektor baterai tadi ya teman-teman nih. Bisa dilihat. Setelah itu kita kuliti kabel ini untuk speaker kita. Ya, kita kuliti terlebih dahulu. Nah, berikut adalah kabel yang berhasil kita kulitin ya teman-teman ya. Nanti untuk kabelnya kita hubungkan begini, seperti ini. Lalu ada juga yang dihubungkan ke sini ya teman-teman.
lubang speaker. Oke, kita langsung aja menyolder ya. Nah, berikut adalah hasil dari komponen yang sudah kita rakit tadi ya teman-teman, yaitu komponen dari sirine 3 suara. Bisa dilihat teman-teman. Nah, setelah itu kita coba ya untuk menguji sirine 3 suara kali ini. Untuk sebelum saya uji, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya ini dinamakan sirine 3 suara dikarenakan dia itu memiliki 3 suara yang berbeda. Nah, untuk cara mengganti suaranya atau membedakan suaranya itu bisa kita putar di bagian trim pot ini, trim pot yang ini teman-teman. Nah, ini kita nanti bisa putar di bagian dalamnya sini. Sebelumnya untuk memutar bisa menggunakan tang mains. Kalau saya menggunakan penggaris ya teman-teman, penggaris ujian ini, karena saya tidak memiliki tang dengan ukuran yang cocok, jadi saya menggunakan penggaris. Teman-teman bisa mencoba menggunakan penggaris nanti untuk memutarnya. Ya, langsung saja yuk kita coba untuk suara yang pertama. Jadi nanti bisa diputar-putar seperti ini. Tuh, bisa diputar seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa diputar-putar trim potnya. Nah, kita luruskan saja. Sip, seperti ini. Langsung saja kita coba. Nah, di sini untuk yang pertama-tama ini kan sirine 3 suara. Ini untuk suara pertama. Saya coba ya. Ini adalah suara pertama dari sirine 3 suara ya teman-teman. Memiliki spasi yang cukup lama. Kita coba ke suara kedua ya teman-teman. Nah, pada suara kedua kali ini dia memiliki spasi yang cukup cepat. Tidak seperti suara yang pertama tadi yang memiliki spasi cukup lama. Nah, selanjutnya kita ke suara yang ketiga ya teman-teman. Nah, di suara yang ketiga ini dia memiliki spasi yang sangat cepat, hampir tidak mempunyai spasi, tidak seperti suara yang pertama dan kedua. Jadi dia tuh spasinya lebih cepat gitu. Ketika trim potnya kita putar mengarah ke bawah, dia itu suaranya menjadi lebih cepat gitu. Beda dengan yang pertama dan kedua. Nah, kita kembalikan ke semula ya. Berikut, terima kasih telah melihat video tutorial cara merangkai komponen dari sirine 3 suara dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.